saat kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak ada lagi pengharapan, padahal semua cara sudah kita coba, semua orang yang kita kenal, kita sudah hubungin, tetapi ternyata tidak ada yang bisa menolong. Bahkan ada yang justru mengolok-olok kita, mereka nggak peduli dengan keadaan kita. Adakah yang masih bisa kita lakukan? Putus asa tentu saja bukanlah pilihan yang terbaik. Masih ada satu cara yang memberikan kepada kita pengharapan. Namanya doa. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin saudara-saudara semua mengalami beban berat. Ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara letih lesu, dan ini bisa mengganggu waktu istirahat saudara. Tetapi apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk bisa mengalami kelegaan dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri Engkau membawa semua pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami sungguh membutuhkan anugerah-Mu dan pertolongan-Mu. Berikan kami kelegaan, agar jiwa kami tenang, agar jiwa kami kuat untuk menghadapi masalah. Kami sangat percaya Tuhan akan menolong kami, membuka jalan keluar terbaik bagi kami. Oleh sebab itu kami tidak perlu mencemaskan berlarut-larut masalah yang sedang terjadi. Kami rindu firman-Mu memberi kami kekuatan memperbaharui dan mengarahkan hidup kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di saat kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak ada lagi pengharapan, padahal semua cara sudah kita coba, semua orang yang kita kenal, kita sudah hubungin, tetapi ternyata tidak ada yang bisa menolong. Bahkan ada yang justru mengolok-olok kita. Mereka nggak peduli dengan keadaan kita. Adakah yang masih bisa kita lakukan? Putus asa tentu saja bukanlah pilihan yang terbaik. Masih ada satu cara yang memberikan kepada kita pengharapan. Namanya doa. Perikop 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Kita akan membukanya bersama-sama. Di perikop ini kita mendapatkan gambaran bahwa doa itu bisa mengubah keadaan hidup manusia secara luar biasa. Melalui Nabi Yesaya, Allah menubuatkan bahwa Hizkia akan mati akibat dari penyakitnya. Tetapi Allah mengubah rencananya sesuai dengan tanggapan Hizkia kepada firman-Nya. Karena tanggapan Hizkia dalam doa yang sungguh-sungguh, keyakinan yang teguh akan kemampuan Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Allah di dalam kemurahan-Nya mengabulkan doa Hizkia. Bahkan menambahkan 15 tahun umur Hizkia selanjutnya. Apa makna dari semua ini bagi kita di hari ini? Yang pertama, bisa saja Allah itu membatalkan rencananya. Kita baca ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Sekalipun ketetapan Allah itu sudah jatuh atas Hizkia,
Namun bukan berarti tidak dapat dibatalkan. Hal ini mirip dengan apa yang ditulis di Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10, di mana Allah membatalkan niatnya untuk menghukum Niniwe karena mereka melakukan pertobatan. Mereka berdoa, berpuasa untuk menyatakan pertobatannya yang sungguh-sungguh. Allah dalam kasih karunia-Nya membatalkan rencananya kepada Niniwe. Demikian juga kepada Hizkia yang sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan dan bertobat. Sehingga Hizkia tidak segera mati, bahkan umurnya diperpanjang oleh Tuhan. Kalau saja ketetapan Allah bisa dibatalkan, maka apapun ketetapan yang dijatuhkan oleh dunia ini kepada setiap orang percaya, khususnya rencana-rencana jahat yang ingin ditimpakan kepada orang-orang percaya, maka kita bisa dengan yakin berkata bahwa Allah sanggup membatalkannya juga. Dia adalah Allah yang berbelas kasihan dan peduli terhadap kehidupan orang percaya. Kuncinya di sini apa? Doa dan pertobatan. Tidak sekedar berdoa, tetapi melakukan pertobatan. Doa yang diikuti dengan pertobatan. Doa yang merupakan ungkapan pertobatan. Itu yang menggerakkan hati Tuhan untuk menunda atau membatalkan rencananya, tetapi tidak akan pernah menggagalkan apa yang Tuhan rencanakan ke depan dalam hidup kita. Tetapi perubahan itu sangat mungkin terjadi. Yang kedua, doa-doa kita bisa mengubah keadaan. Ayat yang kelima, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Di sini jelas doa Hizkia telah mengubah ketetapan Allah bagi hidupnya. Sehingga dari yang seharusnya mati menjadi hidup 15 tahun lagi. Tetapi ayat ini mengingatkan kita juga bahwa tujuannya bukan sekedar Hizkia umur panjang, tidak. Kamu akan ke rumah Tuhan. Jadi perpanjangan umur tujuannya apa? Supaya Hizkia semakin dekat, semakin memuliakan Tuhan, semakin mengasihi dan menghormati Tuhan. Tujuannya bagi kemuliaan Tuhan, bukan bagi diri Hizkia sendiri. Doa-doa kita dapat mempengaruhi pelaksanaan rencananya yang berdaulat, rencana Tuhan yang punya kedaulatan penuh. Apalagi rencana-rencana jahat orang terhadap kita, tentu saja lewat doa-doa kita bisa dibatalkan Tuhan, bisa digagalkan oleh Tuhan. Demikianlah apa yang terjadi dalam hidup kita, ditentukan oleh rencana Allah, oleh doa-doa kita, oleh pertobatan-pertobatan kita. Kita harus senantiasa memelihara keyakinan Alkitabiah bahwa doa dapat mengubah sesuatu. Kalau kita membaca Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15, di situ ditulis seperti ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat ini jelas memadukan antara pertobatan dan doa, serta kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan yang tidak terbatas. Ketika kita sakit, panggil penatua jemaat supaya mereka berdoa kepada kita. Tetapi ketika mereka akan berdoa, hendaklah kita mengaku dosa.
dosa, mengaku dosa, bicara tentang pertobatan, mengaku dosa, mohon pengampunan Tuhan. Pertobatan dan doa akan menggerakkan hati Allah untuk bekerja menyatakan kuasanya yang dahsyat, sehingga yang sakit menjadi sembuh, yang hidupnya berantakan dipulihkan oleh Tuhan, yang hidupnya sedang terpuruk akan diangkat Tuhan lagi, yang hidupnya mengalami kelemahan baik secara tubuh, secara rohani, secara jiwani, akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang pernikahannya berantakan akan dipulihkan oleh Tuhan, yang hubungannya dengan anak-anaknya sedang kacau, dengan orang tuanya sedang kacau, akan dipulihkan Tuhan. Doa disertai dengan pertobatan mengubah keadaan kita, menjadikan hidup kita mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Oleh sebab itu, mari kita refleksikan kebenaran firman ini dalam hidup kita secara pribadi. Yang pertama, apakah saat ini saudara sedang mengalami situasi yang sepertinya tidak ada jalan keluar lagi? Apakah karena sakit yang tidak kunjung sembuh, atau masalah ekonomi yang tidak segera membaik, atau masalah rumah tangga yang diambang kehancuran? Ingat, putus asa dan menyerah bukanlah solusi yang baik. Kita masih punya pengharapan bahwa semuanya bisa berubah, keadaannya bisa berubah menjadi baik. Namanya doa. Mari kita berdoa mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Mari kita yakini bahwa doa kita akan didengar oleh Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus situasinya akan berubah. Percayalah, anugerahnya cukup bagi kita, cukup bagi semua masalah kita. Sesuatu yang baik akan terjadi sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kedaulatan dan kuasanya yang tidak terbatas. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang dalam keadaan lemah, sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan berantakan, rumah tangganya kacau, hubungan dengan anak-anaknya menjadi kacau, hubungan dengan saudara dan orang tua menjadi kacau, pekerjaannya menjadi kacau, semuanya berantakan, situasinya sepertinya tidak terkendali dan tidak ada harapan lagi. Kiranya Roh Kudus menjamah setiap hati, supaya di hati kami semua muncul iman bahwa Engkau punya kuasa yang tidak terbatas untuk menolong kami. Engkau peduli, belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu menjadi jaminan bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang baik mengubah keadaan kami. Biarlah kami semua datang kepadamu, mengakui dosa-dosa kami, melakukan pertobatan atas hidup kami selama ini, dan kami berseru kepadamu Tuhan, tolong masalah kami, tolong Tuhan keadaan kami, pulihkan keadaan kami Bapa. Kami sangat percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan dan kepastian jawaban doa akan kami alami. Tuhan jamah, sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan beri kekuatan kembali kepada anak-anak-Mu semua. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya.
Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.